Di antara senyawa-senyawa alkohol berikut yang dapat dioksidasi menghasilkan alkanon adalah. Nah, di sini diberikan ada 4 senyawa ya. Pertama ada 2-metil 1-butanal, yang kedua 2,2-dimetil 1-propanal, yang ketiga ada 3-metil 1-butanol dan ada sikloheksanol gitu ya. Nah, sekarang kita coba jawab. Nah, di sini ada keyword atau kuncinya. Di soal dikatakan itu bahwa senyawa alkohol yang dioksidasi menghasilkan alkanon. Jadi kata kuncinya ada alkohol, oksidasi dan hasilnya alkanon. Jadi oksidasi alkohol menghasilkan alkanon atau keton. Gitu ya. Jadi ini adalah reaksi oksidasi alkohol. Nah, ingat teman-teman, untuk reaksi oksidasi alkohol itu hasilnya tergantung pada jenis alkoholnya, tergantung pada strukturnya gitu ya. Nah, pertama, jika yang bereaksi oksidasi itu alkohol primer, dia akan menghasilkan alkanal atau aldehida. Nah, jika yang bereaksi adalah alkohol sekunder, hasilnya itu berupa alkanon atau keton. Nah, jika alkoholnya strukturnya tersier, dia tidak dapat dioksidasi. Jadi yang beroksidasi cuma yang primer dan sekunder. Namun hasilnya berbeda ya. Jika primer itu hasilnya alkanal, jika sekunder hasilnya alkanon atau keton. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa bedanya alkohol primer, sekunder dan tersier. Ini dari struktur ya. Nah, pertama ini untuk primer. Nah, untuk alkohol primer itu dikatakan alkohol primer jika atom karbon yang berikatan langsung dengan gugus alkohol atau OH ya. Ingat, alkohol itu gugus OH. Nah, atom karbon yang berikatan langsung dengan OH itu dia berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Atau di sini dinamakan alkil ya, dinamakan R besar. Nah, untuk primer, C yang berikatan dengan OH, dia hanya berikatan dengan satu C lainnya, itu dikatakan primer. Nah, sedangkan untuk sekunder itu jika karbon yang berikatan langsung dengan OH atau dengan gugus alkohol, dia berikatan dengan dua atom C lainnya atau dua gugus alkil gitu ya. Nah, di sini karbon dia berikatan dengan dua gugus alkil. Sini ada satu, ada dua, yang satu laginya H gitu ya. Yang dihitung ada yang berikatan dengan karbonnya aja ya. Di sini ada karbon, di sini ada karbon. Berarti dia ada dua. Nah, ini dinamakan sekunder karena C-nya berikatan dengan dua C lain. Nah, kalau primer tadi C-nya berikatan dengan satu C yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk alkohol tersier itu jika karbon yang berikatan langsung dengan gugus alkohol atau gugus OH juga berikatan dengan 3 atom C lainnya. Berarti di sini ada 3R, ada 3 alkil, 1, 2, 3. Nah, ini adalah tersier gitu ya. Juga bisa dilihat dari jumlah H. Kalau primer hanya ada 2, kalau sekunder hanya 1, tersier tidak ada H gitu ya. Nah, karena di soal dikatakan yang mana alkohol yang menghasilkan alkanon. Tadi alkohol yang menghasilkan alkanon itu adalah alkohol sekunder. Nah, dari senyawa yang diberikan di soal dari keempat ini, jadi untuk tahu yang mana yang sekunder, kita perlu menggambarkan rumus atau strukturnya ya. Gitu. Jadi kita perlu gambarkan strukturnya agar bisa dilihat apakah ada alkohol sekunder atau tidak. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, ingat teman-teman, untuk alkohol itu penamaannya diakhiri dengan kata ol ya, ada ol gitu ya, makanya alkohol. Nah, di sini untuk senyawa 1 dan 2 diakhiri kata al nih, nal. Di sini ol. Nah, berarti yang 1 dan 2 ini bukanlah alkohol karena di soal yang dikatakan alkohol ya yang dioksidasi, bukan. Kalau al ini adalah alkanal atau aldehid, bukan aldehid, maka otomatis pernyataan struktur yang 1 dan 2 ini salah gitu ya, karena dia bukan alkohol, itu udah pasti salah. Nah, di sini jadi yang perlu kita cek strukturnya itu cuma yang 3 dan 4 gitu.
Nah, pertama kita cek yang ketiga dulu, yaitu 3-metil 1-butanol. Nah, jika kita gambarkan strukturnya seperti ini ya, ini butanol 1, 2, 3, 4 C, makanya namanya butanol. 1 itu adalah posisi gugus alkohol, yaitu pada C yang ke-1. Kemudian 3-metil, metil adalah cabangnya berada pada C yang ketiga, karena penomoran dari sini ya, 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu strukturnya, kita perlu cek ini, apakah ini alkohol sekunder atau tidak, karena tadi yang sekunder yang menghasilkan alkanon atau keton gitu. Tadi yang sekunder itu yang C yang berikatan langsung dengan OH memiliki 2 C lainnya atau memiliki 2 gugus alkil gitu. Nah, di sini yang berikatan langsung dengan OH adalah C yang ini. Gitu ya. Dah, C ini dia hanya mengikat 1 C, itu ke sini 1 C. Yang diikat adalah yang sebelah kanan ini. Dia hanya mengikat 1 gugus alkil atau 1 C sini. Yang perlu kita lihat adalah karbon yang langsung berikatan ya, walaupun di sini banyak karbon lainnya, kita lihat yang ini karena dia hanya ini yang berikatan langsung gitu. Nah, jadi yang struktur yang ketiga ini adalah alkohol primer. Nah, kalau alkohol primer itu hasilnya alkanal atau aldehid. Sedangkan yang ditanyakan soal yang hasilnya alkanon. Berarti yang ketiga bukan, gitu ya, karena ini hasilnya adalah aldehid atau alkanal. Nah, lanjut untuk yang keempat yaitu sikloheksanol. Ini heksan, ini ada 6C, kalau siklo berarti rantai siklis ya yang tertutup gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ada 6C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sikloheksana karena mengikat 1 gugus alkohol, jadinya sikloalkohol atau sikloheksanol gitu. Nah, sekarang kita cek ya ini struktur sikloheksanol ini apakah primer, sekunder atau tersier. Tadi yang sekunder dulu ya, kita lihat sekunder itu jika C atau karbon yang berikatan langsung dengan OH dengan gugus alkohol berikatan lagi dengan 2 atom C lainnya atau gugus alkil. Nah, yang berikatan langsung dengan alkohol adalah C yang ini. Nah, C yang ini ternyata dia berikatan dengan 2 C lainnya ya, ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah, berarti ada 2 di sini, yang satu, yang kedua. Nah, berarti ini adalah alkohol, dia mengikat 2 gugus alkil ya, berarti alkohol sekunder. Nah, tadi reaksi oksidasi untuk alkohol sekunder akan menghasilkan alkanon atau keton. Itu ya, tadi yang ditanya soal senyawa yang menghasilkan alkanon atau keton berarti yang keempat. Jadi jawabannya cuma yang 4 gitu. Berikanlah nama UPEC untuk senyawa dengan struktur berikut. Nah, di sini ada 3 struktur. Nah, sekarang kita jawab. Nah, teman-teman lihat di struktur ini semuanya sama ya. Di tengah-tengahnya ada O. Nah, ini adalah senyawa dengan gugus fungsi eter atau senyawa eter dengan ciri-cirinya di tengah-tengah ada unsur O. Nah, rumus umumnya ROR. R ini adalah untuk alkil atau senyawa hidrokarbon yang kekurangan 1 atom H. Jadi pada eter ada 2 gugus alkil dan di tengahnya ada unsur oksigen. Nah, untuk penamaan gugus alkil ini salah satunya diberi nama alkoksi dan satunya alkana. Alkoksi adalah yang berikatan dengan oksigen dan sisanya alkilnya adalah alkana. Nah, untuk penamaan eter ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu jika R-nya yang berbeda, maksudnya jumlah R-nya yang berbeda, jumlah alkilnya berbeda, maka R atau alkil dengan atom C yang paling sedikit diberi nama alkoksi. Contoh yang ini alkoksi, di mana C-nya paling lebih sedikit. Nah, untuk penamaan sama dengan penamaan alkana, yaitu sesuai dengan jumlah atom C, namun akhiran A diganti dengan oksi. Contoh metana menjadi metoksi, etana menjadi etoksi. Nah, selanjutnya untuk R yang jumlah atom C lebih banyak, di sini ya alkilnya dengan C yang lebih banyak, maka penamaannya mengikuti aturan alkana. Kemudian untuk
R dengan C yang banyak yang mengikuti aturan alkana. Nah, jika dia diberikan nomor ya untuk menunjukkan letak gugus alkoksi dan letak cabang alkil pada rantai alkana. Jadi alkana atau R dengan C terbanyak diberi nomor, di mana nomor itu untuk menunjukkan letak alkoksinya dan letak cabang pada alkana jika ada cabang. Nah, dan penomoran itu dimulai dari C yang paling dekat dengan alkoksi. Jika alkananya di sebelah kiri, maka penomorannya dimulai di sebelah kanan. Kenapa? Karena alkoksinya berada di sebelah kanan. Nah, untuk urutan penamaan, urutannya pertama nomor gugus alkoksi, nomor posisi gugus alkoksi, nama alkoksi, dan nama rantai alkana. Untuk nama rantai alkana sesuai dengan aturan penamaan alkana. Jika ada cabang berarti nomor cabang, dan nama rantai induk. Nah, sekarang kita coba jawab ya untuk struktur yang nomor 1. Nah, di sini ada 2R ya, 2 alkil yang sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ingat tadi yang C paling sedikit itu alkoksi, maka yang di sebelah kanan ini adalah alkoksi. Kenapa? Karena hanya ada 2C, 1, 2. Maka ini alkoksi karena ada 2C. Kalau 2C namanya adalah etana kalau untuk senyawa alkana. Karena ini alkoksi maka akhiran A diganti oksi sehingga nama gugus nama rantai karbon yang di sebelah kanan itu adalah etoksi. Nah, untuk yang di kiri itu sebagai alkana karena dia memiliki atom C lebih banyak, yaitu sebanyak 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk namanya karena ini 4 alkana yaitu butana. Untuk penamaan kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4 alkana. Sehingga namanya 1 etoksi butana. Etoksi adalah gugus alkoksi. 1 adalah posisi gugus alkoksi yaitu di C yang pertama, karbon yang pertama. Nah, butana nama alkana dengan 4 atom C yaitu butana. Lanjut untuk struktur kedua. Nah, yang kanan adalah alkoksi karena paling sedikit. Yang kiri adalah alkana karena C-nya paling banyak. Nah, di sini ada 2C sehingga namanya etoksi. Nah, untuk yang di kanan kita berikan nomor ya. Nah, penomoran paling dekat dengan gugus alkoksi sehingga penomoran kita mulai dari C yang di atas ini. Karena kalau dari paling kiri gugus alkoksi akan dapat nomor yang besar. Nah, ini sehingga ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 atom karbon. Maka untuk alkana namanya adalah pentana. Dan alkoksi berada pada C kedua. Sehingga namanya 2 etoksi pentana. 2 adalah posisi etoksi, yaitu di karbon kedua. Etoksi adalah nama alkoksi dengan 2 atom C. Pentana adalah nama alkana dengan 5 atom C. Nah, terakhir untuk struktur yang ketiga. Nah, di sini adalah gugus alkoksinya karena memiliki 1 atom C, yang di kiri adalah alkana karena memiliki banyak atom C. Nah, untuk 1 atom C namanya metana karena ini alkoksi jadinya metoksi. Nah, selanjutnya untuk penamaan alkana sesuai dengan aturan alkana karena di sini bercabang, kita tentukan rantai induk yang mana dengan karbon terbanyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 ya, maka nomor dari sini karena paling dekat dengan gugus alkoksi. Maka nomornya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada cabang di C kedua dan C keempat yaitu CH3 dan CH3 yang mana namanya adalah metil. Sekarang penamaan dimulai dari nomor gugus alkoksi yaitu di C kedua gugus alkoksi, nama alkoksi metoksi, nama alkana. Karena bercabang, kita tulis nama sesuai dengan aturan yang bercabang, yaitu didahului dengan nomor cabang yaitu nomor kedua dan nomor keempat. Nama cabang CH3 metil karena ada 2 di metil. Heksana rantai induk ada 6 karbon, maka namanya heksana. Sehingga nama struktur yang ketiga 2 metoksi 2,4 dimetil heksana.
sukrosa dalam air memiliki penurunan tekanan uap sebesar 1/6 P0 mm raksa atau mm Hg, di mana P0 adalah tekanan uap air. Molalitas sukrosa adalah, di sini diketahui Mr sukrosa sebesar 342 dan Mr air 18. Nah, sebelum kita menjawab, kita perlu tuliskan semua data yang diketahui soal. Di sini kita tulis sedikit. Yang pertama yang diketahui di soal itu adalah penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap itu ditulis dengan lambang delta P. Berarti delta P sama dengan 1/6 P0 mm raksa. Kemudian diketahui di soal adalah nilai Mr sukrosa yaitu 342, selanjutnya Mr air yaitu 18. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui soal. Maka kita lihat yang ditanyakan soal yaitu molalitas sukrosa. Molalitas sukrosa, molalitas itu dilambangkan dengan M kecil, berarti M kecil sukrosa. Nah, sekarang kita sudah tahu yang ditanyakan soal, maka kita sudah bisa menjawab. Nah, untuk sifat koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap, itu rumusnya delta P sama dengan XT dikali P0, di mana XT itulah fraksi mol zat terlarut. Nah, pada soal kita ini adalah larutan sukrosa dalam air, berarti zat terlarutnya adalah sukrosa, sedangkan pelarutnya air. Karena sukrosa itu kita larutkan di dalam air ya, maka ini zat terlarut, ini pelarut. Kemudian ada P0. P0 inilah tekanan uap pelarut murni. Di sini adalah air, berarti P0 dari air. P0 ini adalah tetapan ya. Kemudian delta P itu penurunan tekanan uap, dilambangkan dengan delta P. Nah, selanjutnya di soal ditanyakan molalitas. Molalitas itu dihitung dengan rumus mol dari zat terlarut. Di sini zat terlarut kita adalah sukrosa dikali 1000 dibagi massa zat pelarut. Pelarut kita adalah air. Di massa air di sini adalah mol sukrosa. Nah, nilai mol dari sukrosa atau zat terlarut belum diketahui di soal. Begitu juga dengan massa air belum diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah delta P dengan Mr. Namun, mol zat terlarut itu bisa kita cari dari rumus delta P sama dengan XT dikali P0, di mana XT adalah fraksi mol zat terlarut. Makanya kita perlu mencari fraksi mol untuk mengetahui mol zat terlarut. Nah, kita tuliskan lagi ke dalam persamaan delta P sama dengan XT dikali P0. Delta P itu 1/6 P0 dikali XT dikali P0. P0 adalah sama, maka akan habis, maka didapat XT itu sebesar 1/6. Ini adalah fraksi mol zat terlarut atau fraksi mol sukrosa. Nah, di mana fraksi mol itu di sini lambangnya XT, T itu terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut atau mol total. Sedangkan XP itu adalah fraksi mol pelarut, berarti mol zat pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut atau mol total ya yang di bawah ini. Nah, XT-nya adalah 1/6. Hubungan XT dengan XP itu adalah XP atau ditambah dengan XT itu adalah 1. Berarti fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut itu totalnya adalah 1. Nah, kita sudah tahu fraksi mol terlarut yaitu 1/6, maka fraksi mol pelarut itu sama dengan 1 dikurang fraksi mol terlarut. Berarti fraksi mol pelarut adalah 5/6. Nah, selanjutnya tadi kita lihat kembali di sini fraksi mol terlarut. Fraksi mol itu adalah mol zat terlarut dibagi mol total. Nah, berarti mol zat terlarutnya adalah 1 ya, karena di sini mol zat terlarut berarti 1 dibagi mol total. Mol totalnya adalah 6. Maka mol zat terlarut atau di sini yang terlarut adalah sukrosa adalah 1 mol. Kemudian pada fraksi pelarut itu rumusnya mol zat pelarut dibagi mol total. Mol pelarutnya adalah 5, mol totalnya 6. Di sini samakan 6. Berarti mol pelarut kita adalah air adalah 5 mol.
Berarti tadi mol terlarut ditambah mol pelarut, berarti mol terlarut 1 ditambah mol pelarut 6. Makanya di sini 6 ya. Berarti 1 tambah 5 6, 1 tambah 5 6. Maka didapat mol zat terlarut dan pelarut itu 6 ya. Nah, jadi kita sudah tahu mol zat terlarut atau gula sukrosa ini 1 mol. Kemudian pelarut air itu molnya 5 mol. Nah, yang ditanya soal adalah molalitas sukrosa atau M kecil dari sukrosa. Rumus molalitas yaitu mol zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, sedangkan yang kita ketahui dari soal baru mol terlarut yaitu 1 mol, ini sudah ada. Kemudian yang diperlukan untuk menghitung molalitas itu massa pelarut. Sedangkan yang diketahui soal baru mol pelarut atau mol air itu 5 mol yang kita perlukan massa. Jadi kita perlu mengubah mol menjadi massa, di mana mol itu sama dengan massa itu sama dengan mol dikali mr atau mol sama dengan massa dibagi mr. Massa air sama dengan mol air dikali mr air. Mol itu 5 mol, mr-nya diketahui ya 18. Maka kita sudah bisa menghitung massa air yaitu 5 mol dikali 18 mr-nya. Dari perhitungan kita dapat massa air itu sebesar 90 gram. Nah, sekarang kita sudah ada massa pelarut atau massa air 90 gram, maka kita sudah bisa menghitung molalitas. Molalitas sama dengan mol terlarut yaitu mol sukrosa 1 mol 1 dikali 1000 dibagi massa air yaitu 90 dibagi 90. Nah, berdasarkan perhitungan maka akan kita dapat molalitasnya yaitu sebesar 11,1 molal. Nah, berarti molalitas atau M kecil sukrosa adalah 11,1 molal.